Ya. Ya, bisa langsung ya. Nggih, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk waktunya, menyediakan waktu untuk ikuti classroom ya atau kelas meeting pada siang hari ini untuk mata pelajaran pengantar kewirausahaan. Namun untuk yang di TKR yang di kelas kita ini dikenal dengan istilah mata pelajarannya adalah produk kreatif dan kewirausahaan untuk yang teknik otomotif. Kesempatan siang ini sebelum saya mulai ya kita coba berdoa untuk diri kita masing-masing sesuai keyakinan dan agama masing-masing supaya proses pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar ya. Kita mulai. Nah, ini ketika saya coba cek untuk yang di classmate ini saya lihat, alhamdulillah, saya sangat apresiasi sekali, saya sangat senang, sangat bangga. Ternyata satu kelas ini masuk semua, ya. Coba saya cek nih. Dari sekian 1, 2, 3, 4 puluhan, alhamdulillah terpenuhi semua, ya. Yang aktif hanya 5, ya. Nggih, Pak. Konsisten. Nggih. Dikasih reward dong, Pak. Ya, nanti saya kasih liwet nanti ya. Kasih liwet. Nggih, Pak. Jadi proses penyampaiannya kita santai ya, kita santai, tidak perlu tegang. Toh nanti kalian di rumah mau sambil makan, mau sambil apa bebas. Tidak seperti ketika kita luring, kita berpaku atau terpaku dengan apa yang disampaikan guru di depan. Kalian wajib menyaksikan. Tetapi ketika di rumah masing-masing tetapi harus tetap fokus untuk memperhatikan ya. Untuk materinya ini nanti kita share juga untuk yang di classroom, nanti bisa dicek ya secara lengkap, karena nanti ketika saya sampaikan melalui presentasi ini waktunya pasien kalian, saya yakin kalian juga punya agenda masing-masing ya. Ini ada Mas Anggo, Mas Mbak Elva, ini saya yakin punya kebutuhan masing-masing. Sedikit saja akan saya sampaikan di dalam presentasi ini. Coba saya akan coba ambilkan dulu. Ya, udah muncul? Muncul, Bapak. Muncul, Pak. Sudah muncul. Alhamdulillah kalau sudah muncul ya. Pada kesempatan siang ini kita akan coba untuk bahas tentang kewirausahaan ya. Kewirausahaan secara harfiah itu berasal dari kata wira dan usaha. Wira itu artinya berani, usaha itu artinya daya dan upaya. Dan kemudian jika dalam dari sisi harfiah tersebut kita gabungkan ya, kita coba pengertian dulu. Pengertian wirausaha ini saya agak ngelek gini. Ada Pak Santoto ini. Pak Santoto kita ping 3 percobaan bentar terus ya deh. Orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Secara eksplisit sebetulnya kalian ini juga sudah masuk di kategori wirausaha. Apalagi di era kemajuan teknologi, semua berbasis Android, dengan e-commerce, ya, jual lewat elektronik ya, bukan elektronik, jual lewat media, seperti medianya pakai Facebook, kemudian WhatsApp dan lain sebagainya. Ini kalian sudah mengaplikasikan hal tersebut. Ada yang menawarkan jasanya dia, dalam arti konteks jasa ini mungkin teman kalian dalam satu kelas ternyata kalian memiliki
Bisa di rumah, kemudian kalian kembangkan skupnya di lingkungan sekolah, kalian tawari teman-teman kalian, kemudian ada yang beli pulsa di kalian, secara otomatis kalian juga bisa dikatakan sebagai wirausahawan. Ya, itu secara kecil, secara bisa dijelaskan seperti itu. Ya, pengertian tadi ya, orang yang mempunyai kemampuan melihat dalam arti di lingkungan sekolah, di kelas kalian ternyata teman-teman saya ini banyak pegang Android. Kemudian kalian menawarkan ada yang butuh paketan, ada yang butuh pulsa, bisa menghubungi saya. Ini dia bisa melihat pangsa pasar, menilai kesempatan bisnis. Itu saja sebetulnya sudah masuk untuk mata pelajaran ini dan sudah tertanam di kalian masing-masing. Kemudian mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan. Nah, contohnya sumber dayanya apa? Sumber dayanya adalah ya pulsa tadi yang kalian jual tadi. Nah, kemudian tindakan yang cepat dan memastikan kesuksesan. Kalian anggap cepat dalam menawarkan jemput bola ke teman-teman kalian, kemudian sampai ke deal transaksi. Seandainya itu bisa di-maintain selama kalian masih bisa melakukan itu akan masuk di dalam kategori sukses. Nah, kemudian apa sih entrepreneurship itu? Entrepreneurship ini kemampuan berpikir kreatif, kemudian keberanian bertindak inovatif dengan memanfaatkan sumber daya untuk meraih peluang. Tadi sebetulnya ini jika disambungkan dengan pengertian di awal, ini ada kaitannya. Entrepreneurship ini adalah untuk yang versi luarnya, ya. Kalau untuk yang kewirausahaan versi kita. Iya, saya agak nge-lag ini, bentar ya. Yeah. Muncul. Masih muncul ya? Muncul, Pak. Muncul masih yang tadi. Entrepreneurship. Oke, saat ini sudah berganti ya. Kreatif. Kreatif berarti dari bahasa Inggris yang artinya Create, menciptakan. Ya. Kemudian kreatif, kan creation ya. Jadi creation artinya ciptaan. Create itu menciptakan, creation itu hasilnya, ciptaannya. Create itu prosesnya, menciptakan, kemudian creation itu hasilnya. Dari kata tersebut diadopsi dalam bahasa Indonesia yaitu kreatif atau istilah Jawa kreatif pakai P. Kreatif. Kalau Kreatif ya, Pak. Kalau kreatif itu artinya menggloser. Kreatif. Maksudnya bulan itu kresen, Pak. Iya tadi kan, makanya Biasanya kan kekurangan modal, Pak. Kalau mau kreatif itu ya, jadinya ya kreatif. Jadi memang awal tahapannya harus kere dulu, baru Aktif. naik. Ya. Bisa aja. Ya. Oke, kita lanjut kembali. Dan saya ini agak mau jadi ya mohon dimaklumi orang tua. Kalau disalah perguruan tinggi, Iya, Pak. Berwirausaha dijual aja Pak HP-nya. Itu cocok itu. Cuma siapa yang mau beli ya itu kan. Pak Anggono kayaknya mau tukar tambah sama kelinci nanti, Pak. Nah, yang tak pencet malah kelincinya nanti. HP 1 nanti dapat kelinci 20 ekor. Ya karena ini kan saya ambil filenya ini kan secara online, jadi memang ada kendala. Oke, intinya jadi intinya dalam proses berwirausaha kita memang harus jeli dalam melihat pangsa pasar, ya pangsa pasar
Ya minimal di lingkungan kita terlebih dahulu, di lingkungan kita, di skop kecil lingkungan kita, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh lingkungan. Nah, kita harus jeli dalam melihat peluang tersebut. Kemudian setelah melihat peluang tersebut, kita coba nanti gali kembali masalah persentase yang membutuhkan barang yang seandainya kita cukupi tadi itu berapa persentasenya, apakah mungkin ketika kita memberikan apa yang mereka butuhkan itu sifatnya kontinu atau tidak, itu juga perlu dipikirkan. Kalau sifatnya kontinu, contoh seperti tadi yang di awal kita sampaikan tadi berupa pulsa, itu kan sifatnya kontinu, itu kan juga menjanjikan. Nah itu bisa kita eksekusi. Namun jika seandainya kebutuhan yang ingin kita cukupi atau kita sediakan di lingkungan kita ternyata tidak kontinu, nah itu kan menjadi kendala. Kita kan juga berpikir antara rugi dan untungnya juga. Memang di dalam konteks di kewirausahaan itu kita berbicara tentang untung dan rugi, berbicara tentang untung dan rugi, sehingga memang harus kita pikirkan secara matang, pikirkan secara jeli untuk langkah apa yang kita ambil ketika kita memberikan atau menyediakan barang tersebut kepada konsumen atau calon konsumen kita. Memang harus ada identifikasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang kreatif. Ya, ciri-ciri orang yang kreatif yaitu memiliki banyak ide dan kemauan. Jadi coba untuk brainstorming atau menggali ide dari lingkungan dia berada. Ya, di awal tadi ternyata teman saya satu kelas ini dia pakai Android semua nih. Ya, kemudian ada muncul ide, saya harus jualan pulsa. Segmentasi pertama adalah teman-teman saya. Dia mengambil langkah, oke, saya jualan pulsa. Nah, yang ciri-ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki jiwa yang suka dengan tantangan. Ini berarti dia memiliki jiwa yang suka tantangan dalam arti hal-hal yang baru itu dia suka, yang sifatnya ada tantangannya. Kemudian yang berikutnya, selalu mencoba dengan sesuatu yang baru. Yang juga ada keterkaitan antara dua dari ketiga. Kemudian memiliki jiwa yang profesional. Apakah bersama saya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Masih, Bapak. Oke. Ya, itu tadi untuk ciri-ciri orang-orang yang kreatif. Ya, ciri-ciri orang kreatif. Memang modal yang pertama itu kita harus kreatif, banyak ide dulu. Kemudian kata inovatif. Ini berasal dari bahasa Inggris innovate, yang artinya memperkenalkan sesuatu yang baru. Sedangkan inovatif itu bersifat memperbaharui. Ya, kita dalam berjualan pulsa, saya ambil konteksnya ini. Apa? Kalau Innova apa? Innova itu barang yang bisa dinaiki dan bersama-sama, kemudian bisa dikemudikan, diinjak, dia awas ya, pemahamannya jangan surfing kemana-mana ya. Aduh, bahaya ini. Mending balekno ae. Ya, jadi kalau Innova itu masuk ke jenis dia. Jenis yang bisa dinaiki itu maksudnya apa? Mobil tentunya. Karena bersama-sama ya. Bisa dikemudikan, bisa diinjak, bisa berdecit. Mulai traveling nih Bu Bulan. Ini pemikirannya udah pemikiran Pak Santo. Pemikiran orang dewasa semua ini kayak. Ya. Kemudian orang yang melakukan pembaruan tersebut disebut apa? Inovator. Mungkin Maulan Wis ping 3 tahun tinggalnya kan di terakhir tahun dalam bentuk Mini, Pak. Mini, iya. Pak. Enggak minum. asal jangan ponikri. Ayo dek iki mau prau. Ini Bahasa Inggris punya orang-orang. Pak Santo. Monokrom. lah katanya tadi kalau bahasa Inggris polanya DM dan MD. Makanya kalau seandainya punya usaha stasiun pengisian bahan bakar yang mini, itu inovasinya apa?
Mungkin Iya, yang iya. pertama ketika ada orang beli pertalite di mini atau pemini tersebut dikasih roti, itu kan inovasi. Boleh, salah satu bentuk pelayanan. Aku kurono ae aku. Atau mungkin di tempatnya Mas Anggono, di tempatnya Mas Anggono, mungkin orang tuanya kan ternak kelinci. Ketika datang ke sana baru bertamu saja sudah dikasih kelinci, itu juga inovasi. Acur. Kasih rica-rica kelinci Mungkin saja cocok. bisa seperti itu. Nah, bisa jadi yang lain juga sama, ya. Terus untuk yang berikutnya, Sekarang apa? Lama jenengan. masih bersama saya? Sing Masih, sini Pak. Mbak Arlita. Bersama Pak Susanto. Masih memperhatikan, Pak. Nah, kemudian yang ciri-ciri, nah, ciri-ciri manusia yang inovatif, nah. Ciri-ciri manusia yang inovatif itu giat belajar dan bekerja. Walaupun konteksnya kalian masih siswa, itu tidak menutup kemungkinan kalian juga bekerja. Ya, contoh tadi jualan pulsa, saya kembali lagi konteksnya ke usaha yang real, ya, jualan pulsa. Kalian juga tentunya itu dianggap sebagai bekerja. Ya. Kalian tetap akan dianggap sebagai bekerja selepas dari sekolah tentunya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah selalu berorientasi ke depan. Seorang orang wirausahawan itu selalu berpikirnya ke depan, prospeknya ke depan, orientasinya ke depan. Yang pertama, usaha saya bagaimana bisa maju, kemudian langkah apa yang harus saya usahakan atau saya lakukan untuk usaha yang maju tersebut. Jelas ya. Kemudian berikutnya, berpikir rasional dan berprasangka baik. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada klien kita. Contoh, Mas Anggono mungkin datang tempatnya Mbak Ulan. Begitu Mas Anggono bawa motor tempatnya Mbak Ulan mau ngisi bensin, jangan berpikiran buruk. Mas diutang nih, jangan. Jangan, nggak boleh itu. Kita harus berpikir atau berprasangka baik. Oke, Mas Anggono mau beli apa? Utang ngebon. Utang nggak boleh ya, Pak? Ngebon boleh. Kalau ngebon tergantung ngebonnya, ngebon pisang apa ngebon pepaya ya. Aduh. Kemudian yang berikutnya, malah ngajak guyon ya gitu. Ini malah dijak guyon nah. Biasa, Pak, jam terakhir kan pada lapar, Pak. Ya, biar nggak ngantuk ya. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir ya, saya lamputi yang keenam biar nanti bisa segera makan ya. Suka melakukan eksperimen dan penelitian. Nah ini dari yang sudah dilaksanakan, termasuk pelayanan, kemudian omset dan lain sebagainya tadi kita perhitungkan, kita evaluasi, ya. Itu kira-kira apa hal baru apa yang akan kita coba aplikasikan, kemudian efeknya nanti bagaimana. Itu masuk ke yang keenam, ciri-ciri yang keenam tadi. Ya. Selebihnya nanti bisa dibaca ya di Bapak. plat PPT yang akan saya sampaikan atau yang akan saya sampaikan lewat Classroom, dan kemudian di sana nanti juga ada bentuk evaluasi, berarti ada sekitar 5 soal saja tentang kewirausahaan di lingkungan kalian di rumah masing-masing, nanti bisa diamati ya, apa yang perlu kalian jawab nanti dituangkan dalam bentuk tulisan di kertas boleh. Kalau di kertas nanti kalian harus scan. Paling tidak diketik nanti di formatnya jangan PDF, dimasukkan di tugas Classroom. Begitu. Anak-anakku sekalian, masih bersama saya? Masih, Bapak. Masih, Bapak. Pak. Dari penyampaian, dari paparan yang saya sampaikan tadi, adakah yang belum jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Tapi ini bertanya, Bapak. Boleh enggak? Oh, mau bertanya? Iya, Bapak. Oke, silakan. Selama saya bisa menjawab, akan saya jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Susanto, kan mengenai kewirausahaan, Bapak. Ya. Saya ingin tanyakan, apakah Bapak Susanto di rumah itu sebagai wirausaha atau tidak, Bapak? Kalau sebagai wirausaha, usahanya bergerak di bidang apa? Mungkin bisa memotivasi kalian untuk mengikuti jejak Pak Santo berwirausaha. Itu Bapak pertanyaannya, monggo.
Ya, pertanyaannya bagus sekali dari Mas Paras ya. Ini coba akan saya jawab. Alhamdulillah. Saya dulu juga alumni dari SMK, Mas Paras. Jadi sedikit banyak ilmu yang dari sekolah itu saya aplikasikan. Dan kebetulan saya juga punya usaha sendiri, yaitu bengkel ya. Yang alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Saya memiliki bengkel tahun 2006 sampai saat ini masih berjalan. Kenapa saya bisa menceritakan di materi tersebut? Karena saya mengalami sendiri. Jatuh bangun glosor dan lain sebagainya saya tahu. Akhirnya bundas-bundas lah intinya gitu. Kemudian bisa berangkang, naik, berdiri sampai saat ini. Jangan survei kemana-mana, malah mancing. Mulai. Itu kalian masih siswa, enggak boleh. Enggak boleh Pak itu. Mas Anggono itu selalu gitu. Nah, ini kesalahan besar dari PJJ. Kalian banyak surfing, ya. Surfing dan traveling, Pak. Ganti tanya, Pak. Oke, itu Mas Paras ya. Jadi alhamdulillah punya usaha yang kemudian bisa saya sampaikan ke kalian bahwasanya memang usaha itu berat. Memang harus jalan, kita harus berani ambil risiko. Waktunya bisa kita manage sendiri. Mau libur bisa, mau di style seperti apapun bisa. Intinya manajerial di kita sendiri. Itu ya. Sampai saat ini pun saya bisa ngajar, bisa membagi waktu, itu hak kita. Kita yang bisa melakukannya. Cici kelompok jenengan Umi. Paras sudah cukup jelas. Kelompok loro. Ada lagi Bapak mungkin yang saya ingin tanyakan. Ya. Mungkin kan usaha kan ada kata-kata untung atau rugi ya Bapak. Ya. Nah, suatu saat bila kita mengalami kerugian dan sampai titik minus atau istilahnya bangkrut, untuk kembali lagi berdiri atau merangkak itu bagaimana Bapak? Kalau orang yang berpikiran pendek biasanya kan, kalau orang wirausaha sejati ya, ketika dia mengalami kebangkrutan dan sebagainya, yang pertama adalah pasrah. Ya, ini kaitannya spiritual juga. Kita pasrah. Memang mungkin jalannya harus seperti ini, tapi jadikan itu sebagai sebuah fondasi, ya, sebuah bekal untuk kalian bisa naik lagi. Paling tidak kalian, karena hidup itu sebetulnya kalau dalam usaha, hidup itu kan putaran. Kadang di bawah, kadang di atas. Nah, saat kita mengalami bangkrut itu, kita posisinya di bawah. Kita bisa mengambil hikmah, oh ternyata posisi yang paling bawah dalam usaha itu seperti ini. Begitupun ketika kita sudah mulai merangkak naik. Contoh, seperti saya sendiri, ini juga lagi-lagi ke yang saya alami. Saya sampai beberapa kali, ada beberapa yang masih terkendala. Ada tagihan yang belum terbayar, dan sebagainya. Itu pun saya jatuh posisi pada nanti di bawah. Kemudian apa yang saya miliki, karena saya tidak mau bergantung pada yang lain, apa yang saya miliki saya gunakan untuk bangun lagi. Aset ya. Wirausaha sejati itu ketika dia jatuh, dia bertanggung jawab. Aset yang dia miliki dia jual untuk bisa bangkit lagi. Toh itu nanti bisa kembali ketika kita sudah benar-benar berkomitmen untuk naik. Jadikan itu sebagai fondasi. Ketika jatuh di bawah itu fondasi. Tapi kalau seandainya tidak ada aset sama sekali, bagaimana Pak? Bangun kepercayaan. Ya, bangun kepercayaan dengan mitra. Jadi sampaikan apa adanya. Jatuhnya itu karena apa? Atau human error, atau sistem errornya. Jadi sampaikan apa adanya kepada calon mitra. Begitu dia atau begitu kita bisa meyakinkan calon mitra kita, maka dia nanti bisa jadi invest ke kita untuk membantu supaya usaha kita bisa berkembang naik lagi. Namun prinsip yang perlu dipegang adalah jangan lupa dengan kawan yang sudah membantu kita. Ya, intinya itu. Kemauan, kemudian tanggung jawab, kemudian profesional itu wajib dipegang. Itu Mas Paras. Jadi Bapak, terima kasih atas penjelasannya, sangat menginspirasi bagi kami Bapak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Gimana Mas Anggono? Ya, saya cuma butuh filenya saja dikirim ke saya. Keren Pak Santo. Filenya nanti tak lempar di classroom, nanti kalian tampa di sana ya. Iya, siap menampak. Oke,
pada pertemuan siang hari ini saya kira sudah cukup. Saya senangnya seperti ini, moda pembelajarannya nyantai, insya Allah bisa mengenal. Iya Pak. Terima kasih untuk waktunya, salam sehat, semoga bisa diserap semuanya, materi lengkap bisa dihasil. Saya akhiri, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak Santo. Loh, udah keluar.